bersama Ekonomi 2022B. Hari ini kita bakalan bahas topik mengenai Urban Dynamics Indonesia, migrasi, kepadatan, dan dampak ekonomi. Kenalin, aku Nida dengan akhiran NIM 148. Saya Novi dengan akhiran NIM 136. Saya Kavi dengan akhiran NIM 147. Membahas tentang latar belakang permasalahan ini, sebenarnya fenomena urbanisasi dan pertumbuhan penduduk itu bukan hal baru sih. Tapi beberapa dekade terakhir, angkanya itu naik sangat drastis. Menurut United Nations, sejak 2008, lebih dari separuh orang di dunia itu tinggal di kota. Dan jumlah itu bakal terus naik dan diperkirakan pada tahun 2030 itu naik sampai 81%. Negara berkembang termasuk Indonesia itu jadi pusat lonjakan urbanisasi ini. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 279 juta jiwa, tekanan terhadap kota mulai dari lapangan kerja, layanan publik, sampai ruang tinggal jadi makin besar dan makin terasa setiap tahun. Di Indonesia sendiri, Surabaya jadi salah satu contoh nyata bentuk urbanisasi yang ada. Sebagai kota metropolitan dan terbesar di Jawa Timur, Surabaya merupakan magnet buat orang daerah untuk berpindah dan bermigrasi ke perkotaan untuk mencari peluang yang lebih baik. Data pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Surabaya dihuni hampir 3 juta lebih penduduk dari tahun 2015 saja yang mencapai migrasinya sejumlah 1 juta jiwa atau sebesar 37% dari total penduduk kota. Nah, orang datang ke Surabaya ini karena tertarik banyaknya peluang, sementara orang dari desa banyak yang terdorong untuk pindah dikarenakan ekonomi yang belum stabil atau fasilitas yang terbatas di daerah pedesaan. Urbanisasi ini juga membuat struktur ekonomi berubah dari agris ke agraris mengikuti pusat-pusat aktivitas kota. Tapi urbanisasi bukan cuma soal banyaknya orang pindah ke kota. Fenomena ini berkaitan dengan ketimpangan wilayah dan beban yang ditanggung oleh kota besar tersebut. Dari aglomerasi menjelaskan kalau kota padat memang cenderung punya produktivitas lebih tinggi. Tapi Mirza juga menyatakan kalau perkembangan kota besar bisa memperlebar ketimpangan dengan wilayah lain. Surabaya sendiri merasakan dampak positif berupa pertumbuhan ekonomi, tapi juga menghadapi tantangan seperti kemacetan, kepadatan hingga tekanan infrastruktur. Karena itu, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana urbanisasi, migrasi, dan kepadatan penduduk saling terkait dengan kondisi ekonomi perkotaan, terutama di Surabaya. Yang pertama ada teori urbanisasi dan transisi demografi, di mana dalam ekonomi demografi, urbanisasi dijelaskan sebagai bagian dari transisi demografi dan transformasi struktural ekonomi, yakni pergeseran dari sektor agraris menuju sektor non-agraris. Fenomena ini terlihat jelas di kota Surabaya, di mana menjadi magnet migrasi internal akibat peran sebagai pusat ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Hal ini mencerminkan dorongan urbanisasi yang kuat dan struktural serta bersifat panjang yang bukan hanya sekedar fenomena sementara. Teori aglomerasi ekonomi. Teori ini menjelaskan bahwa konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi di kota besar dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kedekatan pasar, tenaga kerja, dan infrastruktur mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan. Tercermin pada Surabaya, di mana kawasan industri dan pusat perdagangan berkembang pesat dan menarik arus migrasi. Itu untuk teori yang terakhir, yaitu teori Pickles Effect. Teori ini menjelaskan bahwa pertumbuhan pesat di suatu kota atau suatu daerah itu dapat memperluas ketimpangan satu daerah itu juga. Jadi misalnya contoh Surabaya dijadikan pusat ekonomi, maka daerah sekitarnya akan berpotensi kehilangan tenaga kerja yang produktif dan juga kehilangan investasi. Oleh karena itu, penting untuk dilihat dari aspek demografi agar ada pemerataan ekonomi dan juga tidak menciptakan ketimpangan sosial ekonomi yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah tren urbanisasi. Tren ini menunjukkan pertumbuhan penduduk perkotaan di Surabaya yang mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini menimbulkan konsentrasi besar seperti di kota Surabaya yang menjadi pusat ekonomi, layanan publik, yang menyebabkan urban sprawl atau perluasan wilayah kota ke wilayah pinggiran atau peri-urban yang menyebabkan tekanan infrastruktur dan lingkungan.
bagi penduduk usia produktif. Yang kedua, urbanisasi keluar, yang menjadi sumber migrasi keluar karena terbatasnya lapangan pekerjaan dan infrastruktur. Yang ketiga, transmigrasi, di mana program ini semakin menurun intensitasnya. Selanjutnya ada beberapa rekomendasi kebijakan untuk pemerintah sendiri. Yang pertama, ada pemerataan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, optimalisasi program kependudukan, yaitu misal KB atau keluarga berencana. Yang ketiga, ada penguatan regulasi serta kebijakan insentif. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas SDM. Untuk pihak swasta sendiri ada beberapa rekomendasi kebijakan juga. Yang pertama, ada penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, ada kemitraan dengan pemerintah maupun masyarakat lokal sendiri. Yang ketiga, ada investasi SDM lokal juga. Dan yang terakhir yaitu penerapan teknologi dan inovasi. Untuk yang terakhir bagi masyarakat sendiri, mungkin yang pertama yaitu adaptasi terhadap peluang kerja. Yang kedua ada pemanfaatan teknologi informasi, dan yang terakhir yaitu partisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Selanjutnya ada faktor dan dinamika urbanisasi. Nah, urbanisasi sendiri didasari oleh karena terjadinya kurangnya lapangan kerja, kurangnya layanan serta akses pendidikan, dan modernisasi serta aspirasi sosial. Kemudian urbanisasi tersendiri dinamikanya terbagi menjadi beberapa, yakni internal, internasional, musiman dan sirkuler, serta migrasi dan relokasi. Dampak dari migrasi ini bisa positif ataupun negatif. Terjadinya tekanan infrastruktur, kebutuhan layanan publik meningkat, semakin besar ketimpangan sosial, adanya stagnasi ekonomi, dan perubahan cepat struktur ekonomi. Oke, kesimpulannya adalah urbanisasi dan migrasi di Surabaya ini menunjukkan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil, namun juga disertai peningkatan kepadatan yang tajam akibat konsentrasi penduduk di wilayah dengan peluang ekonomi yang lebih besar. Fenomena ini mencerminkan transformasi ekonomi dari wilayah pedesaan ke perkotaan yang sejalan dengan teori aglomerasi, di mana konsentrasi aktivitas ekonomi itu meningkatkan produktivitas. Namun kondisi tersebut juga bisa menimbulkan tekanan pada infrastruktur, lingkungan, dan juga memperbesar ketimpangan wilayah. Oleh karena itu diperlukan kebijakan tata ruang dan pemerataan pembangunan. Tujuannya yaitu untuk mengelola dampak negatif urbanisasi dan juga menjaga keseimbangan pembangunan kota.